Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dimanapun teman-teman berada, serta selalu diberikan keselamatan, kelimpahan rezeki oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rahmat dan selalu diberkahi di dalam hidupnya. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Mas Untung, channel yang menginformasikan suasana dan kondisi terkini dimanapun saya berada, baik singgah, berkunjung, ataupun bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, baik perkotaan, pedesaan, maupun di lereng pegunungan, untuk menginformasikan suasana baik perkotaan, jalanan yang saya lewatin di daerah tersebut. Salam sejahtera, serta saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya ini. Mohon support dan dukungannya dengan cara share, like, isi kolom komentar untuk masukannya, serta subscribe untuk kemajuan channel saya ini. Untuk kali ini saya ingin membagikan suasana perjalananku di sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi, yang beribu kota di Kecamatan Cikarang Pusat. Selamat menyaksikan, semoga video saya ini bisa menghibur, bermanfaat, serta menambah wawasan tentang kota-kota yang ada di Indonesia. Sekilas tentang Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan kota Bekasi dan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan yang dibagi lagi atas jumlah desa dan kelurahan. Suku aslinya yaitu suku Sunda dan suku Betawi. Sejarah singkat tentang Kabupaten Bekasi. Hasil penelusuran Purbacaraka, seorang ahli bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno, kata Bekasi secara filologis berasal dari kata Candrabaga. Candra berarti bulan, sasi dalam bahasa Jawa kuno, dan baga berarti bagian. Jadi Candrabaga berarti bagian dari bulan. Pelafalan kata Candrabaga kadang berubah menjadi Sasi Baga atau Baga Sasi. Dalam pengucapannya sering disingkat Bagasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda yang ditulis Bajasie, di stasiun Lembah Abang pernah ditemukan plang nama Bajasie. Kata Bajasie kemudian berubah menjadi Bekasi sampai dengan sekarang.
Candrabaga merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara yang berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Ada 7 prasasti yang menyebutkan adanya Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Maharaja Purnawarman, yakni Prasasti Tugu yang berada di Cilincing, Jakarta, Prasasti Ciaureten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi. Keenam prasasti ini ada di daerah Bogor dan 1 prasasti di daerah Bandung Selatan, yaitu Prasasti Cidanggiang. Diduga bahwa Bekasi merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu berbunyi dahulu kali yang bernama Kali Candrabaga digali oleh Maharaja yang mulia Purnawarman yang mengalir hingga ke laut. Bahkan kali ini mengalir di sekeliling istana kerajaan. Kemudian semasa 22 tahun dari takhta raja yang mulia dan bijaksana beserta seluruh panji-panjinya menggali kali yang indah dan berair jernih. Bahasa ininya bernama Gomati. Setelah sungai itu mengalir di sekitar tanah kediaman yang mulia Sang Purnawarman, pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yaitu pada tanggal 8 Paru Petang bulan Falguna dan diakhiri pada tanggal 13 Paro Terang bulan Caitra. Jadi selesai hanya 21 hari saja. Panjang hasil kali itu mencapai 6.122 kub tombak. Untuk itu diadakan selamatan yang dipimpin oleh para Brahmana dan Raja mendarmakan 1.000 ekor sapi. Tulisan dalam prasasti ini menggambarkan perintah Raja Purnawarman untuk menggali kali Candrabaga yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindari dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Tarumanegara. Setelah Kerajaan Tarumanegara runtuh abad ke-7, kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi adalah Kerajaan Pajajaran. Terlihat dari situs sejarah batu tulis di daerah Bogor. Sutarga lebih jauh menjelaskan bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi Pajajaran. Selanjutnya menjelaskan bahwa Pakuan adalah ibu kota Kerajaan Pajajaran yang baru. Proses perpindahan ini didasarkan atas pertimbangan geopolitik dan strategi militer, sebab jalur sepanjang Pakuan banyak dilalui aliran sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Oleh sebab itu, kota-kota pelabuhan yang ramai ketiga itu akan mudah terkontrol dengan baik, seperti Bekasi, Kerawang, Kelapa, Tangerang, dan Mahaten atau Banten, Sorosahuan. Demikianlah waktu berlalu, kerajaan demi kerajaan tumbuh berkembang dan mengalami masa kejayaan. Runtuh timbul kerajaan baru. Kedudukan Bekasi tetap menempati posisi strategis dan tercatat dalam sejarah masing-masing kerajaan. Terakhir tercatat dalam sejarah kerajaan yang menguasai Bekasi adalah Kerajaan Sumedang Larang yang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Bahkan bukti-bukti mengenai keberadaan kerajaan ini sampai sekarang masih ada. Misalnya ditemukannya makam Wangsa Wijaya dan Ratu Mayangsari di dalam batu nisan, makam Wijaya Kusuma serta sumur mandinya yang terdapat di Kampung Ciketing, Desa Mustika Jaya, Bantar Gebang.
di mana baik batu nisan maupun kondisi sumur serta bebatuan sekitarnya menunjukkan bahwa usianya paralel dengan masa kerajaan Sumedang Larang. Demikian pula penemuan rantai di Kobak Rantai, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya. Konon katanya daerah Kobak Rantai adalah daerah pinggir sungai yang cukup besar hingga mampu dilayari kapal. Jalur ini sering digunakan patroli kapal dari Sumedang Larang. Untuk letak geografis Kabupaten Bekasi, sebagian besar wilayah Bekasi adalah dataran rendah dengan bagian selatan yang berbukit-bukit, ketinggian lokasi antara 0 sampai 135 meter dan kemiringan 0 sampai 25%. Kabupaten Bekasi yang terletak di sebelah utara Provinsi Jawa Barat dengan mayoritas daerah merupakan dataran rendah. 72% wilayah Kabupaten Bekasi berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan air laut. Sementara wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Jonggol Bogor berada di ketinggian 100 sampai 135 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan karakteristik topografinya, sebagian besar Kabupaten Bekasi masih memungkinkan untuk dikembangkan untuk kegiatan budidaya, terutama untuk budidaya ikan ditambak ataupun untuk budidaya hewan domestik seperti ayam dan kambing. Untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, ada Kecamatan Babelan, Bojongmangu, Cabang Bungin, Cibarusa, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Karang Bahagia, Kedung Waringin, Muara Gembong, Pebayuran, Serang Baru, Setu, Sukakarya, Sukatani, Sukawangi, Tambelang, Tambun Selatan, Tambun Utara, Tarumajaya. Untuk perekonomian Kabupaten Bekasi ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Banyak industri manufaktur yang terdapat di Bekasi, diantaranya kawasan industri Jawa Bega, Greenland International Industrial Center, GIIC, Kota Delta Mas, Egypt, Delta Silicon, MM2100, PIIE, dan sebagainya. Kawasan-kawasan industri tersebut kini digabung menjadi sebuah zona ekonomi internasional atau ZONI yang memiliki fasilitas khusus di bidang perpajakan, infrastruktur, keamanan, dan fiskal. Untuk pertambangan ada minyak bumi, gas alam, untuk objek wisata yang ada di Kabupaten Bekasi antara lain Taman Buaya Indonesia Jaya, Waterboom Lipo Cikarang, Gedung Juang 45, Saung Ranggon, Danau Ciberem, Klenteng Ho Lai Kiong, Vihara Dharma Jaya, Pura Agung Tirta Buana, Masjid Jami Al Hidayah,
Pantai Muara Gembong, Pantai Muara Beting, Pantai Muara Bendera, Pantai Mekar, Rumah Pohon, Hutan Kota Bekasi, Danau Marakas, Bumi Perkemahan Karangkitri, Restoran Kartini Cikarang, Saung Wulan, Taman Alun-Alun Kota Bekasi, Kolam Renang Taman Harapan Baru, Kolam Renang Bintang Sport Center, Sport Klub Harapan Indah, Kolam Renang Galaxy Tirtamas, Venetian Water Carnival, Columbus Water Park, Kuwait Water Park, Curug Parigi, Transera Water Park, Snow World International Levoton, Situ Gede Bekasi, Sirkus Butterfly, Rainbow Garden, Fun Park Waterpom Bekasi, Danau Duta Harapan, Taman Hijau Pekayon, Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, Islamic Center Bekasi, Stadion Patriot Candrabaga, Wisata Bumi Restu, Penguin Waterpark, Camping Ground Kalam Kopen, Kolam Renang Grand Park, Kolam Renang Persada Kemala, Danau Elisum, Jembatan Magnetica, Situ Rawa Binong, Stadion Wibawa Mukti, Taman Sehati, Jawa BK Botanical Garden, Puri Nirwana Park, Megati Water Park. Mungkin itu sekilas tentang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang bisa saya informasikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik informasi penyampaian yang saya infokan. Oke, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam video saya kali ini. Mohon support dan dukungannya dengan cara share di media sosial teman-teman semua, like, isi kolom komentar untuk masukannya, serta subscribe, klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru saya lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sorry.